sekarang kita masuk nih toolsnya nih, tools pengolahan datanya. Tools pengolahan data itu banyak. Bisa kita setidaknya bedakan menjadi dua hal. Yang pertama bisa yang berbasis menu dan juga berbasis common atau syntax. Untuk yang berbasis menu, ada juga yang berbayar, ada juga yang free gitu kan. Nah, yang berbayar contohnya teman-teman kalau yang biasa meneliti di bidang sosial atau di sosial atau seperti itu ya, misalkan SPSS itu cocok, statistika, FViews untuk bagi yang misalkan di bidang panel, time series dan sebagainya, ekonomi. Nah, ada juga yang free, contohnya OpenStat, MyStat gitu kan. Nah, untuk yang sintak pun seperti itu. Ada yang berbayar, ada juga yang free. Yang berbayar contohnya SAS, Minitab, Israel, S+, Stata gitu kan. Yang free contohnya R. Nah, bedanya apa? Semua software statistika ini ada kelebihan dan ada kelemahan, tergantung dengan jenis nanti analisis teman-teman yang digunakan. Jadi, alangkah lebih baiknya teman-teman menentukan dulu jenis analisisnya, baru setelah itu menentukan software mana yang lebih tepat. Tidak ada yang lebih bagus di sini, cuma lebih tepat seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas tentang R. Kenapa kita bahas tentang R? Ada beberapa kelebihan R dibanding yang lainnya. Nah, salah satunya dia adalah software open source ya, jadi gratis teman-teman seperti itu. Nah, tentang R nih. R ini ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Ini hanya beberapa saja, beberapa kelebihan dan kelemahannya. Salah satu kelebihannya itu efektif dalam pengelolaan data. Jadi seperti itu. Terus tool statistiknya juga lengkap. Bahkan teman-teman pun bisa bikin sendiri toolsnya. Kalau misalkan di R-nya itu belum ada di R itu ada package atau paket-paketan alat statistiknya, toolsnya. Nah, teman-teman ketika misalkan membuat analisis baru yang belum ada di R, belum ada di SPSS, belum ada di apa, bisa membuat sendiri kalau teman-teman jago bahasa R gitu kan. Nah, kalau kayak Kang Agus tuh jago gitu kan bahasa pemrograman seperti itu. Terus tampilan grafik yang menarik dan fleksibel khususnya di R Studio gitu kan. Terus dapat juga dikembangkan sesuai dengan keperluan seperti yang tadi sampaikan di awal. Nah, R ini juga merupakan salah satu software statistik yang sangat powerful gitu kan seperti itu. Selain kelebihan tadi, R juga sebetulnya banyak kekurangannya. Salah satunya terlalu banyak common, outputnya tidak standar, pengendalian variabel tidak rapi, dan kurangnya juga interface-nya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya disesuaikan kembali ke analisis apa yang akan digunakan teman-teman. Kenapa saya di sini pilih R? Karena open source dan juga kita bisa mengembangkan sesuai dengan keperluan, itu intinya di situ. Nah, ini tadi saya sudah bilang ke Kang Agus, saya sedikit aja materinya karena kita mau praktek nih. Mudah-mudahan sebetulnya nih teman-teman nih semua pegang laptop gitu kan, pegang R juga biar kita sama-sama praktek gitu kan. Nah, nanti kita akan latihan nih, kita baca sama-sama. Kang Agus, waktunya saya sampai jam berapa? Masih sekitar 10 menit lagi. Oke, siap Kang Agus, makasih. Nah, kita latihan sedikit aja nih. Misalkan ada contoh kasus lah. Contoh kasusnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui variabel apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli, setidaknya terdapat beberapa faktor. Nah, ini hal-hal yang teori yang dikemukakan para ahli ini harus teman-teman nanti tuangkan di skripsinya, karena jangan sampai variabel-variabel yang teman-teman masukkan di penelitian itu tidak ada teorinya seperti yang Kang Anto tadi bilang, seperti itu. Karena akan susah menjelaskan dan sudah pasti tuh dicoret sama dosen gitu kan, intinya seperti itu. Nah, setidaknya ada 5, ini contoh saja. Contohnya misalkan ada yang mempengaruhi pengeluaran itu konsumsi makanan, ada lagi misalkan konsumsi non makanan, ada lagi persentase perokok, jumlah penduduk, dan juga angka beban ketergantungan. Ini contoh-contoh saja. Jadi kalau dilihat dari sini berarti si Y-nya ini apa? Si Y-nya ini pengeluaran rumah tangga. X-nya ada berapa? Ada 5.
dari mulai konsumsi makanan X1 sampai angka beban ketergantungan. Nah, perintahnya apa? Latihannya, lakukan analisis yang sesuai dengan kasus tersebut. Nah, ini masih sederhana nih. Saya yakin teman-teman bisa lebih mengembangkan dari hanya sekedar seperti ini gitu kan. Ini datanya kalau ditanya ini data apa Pak? Data primer apa sekunder? Nah, ada yang bisa jawab gak nih? Ini sekunder. Nah, data sekunder, Mbak Farah Sinta ya. Terima kasih, betul. Karena kita tidak mengumpulkan sendiri. Ini datanya sudah ada nih dari sumbernya. Contohnya misalkan dari BPS, seperti dari hasil survei tertentu. Katakanlah survei sosial ekonomi nasional, seperti itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi ketika ada kasus seperti ini? Lakukan yang pertama. Nah, misalkan datanya seperti ini. Saya kasih lihat dulu datanya. Contohnya, kita cari data sekunder. Setelah tadi kita menentukan variabel, kita cari datanya ada atau enggak. Kalau ada semua, syukur. Kalau tidak ada, gimana Pak? Nah, nanti ada langkah-langkah tersendiri untuk untuk mencari solusi ketika tidak ada datanya. Y-nya nih contohnya pengeluaran rumah tangga yang dibedakan berdasarkan kabupaten kota. Jadi respondennya ini kalau di sini yaitu kabupaten kota. Gitu kan, karena ini sudah angka agregat seperti itu. Pengeluaran rumah tangga, terus ada konsumsi makanan X1-nya, ada konsumsi non makanan X2, ada perokok peserta persentase perokok aktif dalam persentase, ada jumlah penduduk dalam jiwa, ada juga satu lagi angka beban ketergantungan, rasio ketergantungan dalam persentase. Nah, setelah menentukan variabel, mencari datanya, sudah ditemukan datanya, sudah lengkap. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, kira-kira kalau dari ini masuknya ke analisis apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Ketika ada pertanyaannya lakukan analisis yang sesuai dengan kasus, sekaligus pemodelannya. Pertanyaannya ingin mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh. Kira-kira ini analisis apa? Ya? Inferensia, Pak. Inferensia. Oke, analisis ada dua ya Pak. Ya, teman-teman, deskriptif dan inferensia, betul. Inferensia itu sendiri banyak gitu kan? Regresi. Nah, salah satunya regresi, betul. Kita akan contoh penerapan regresi ini di R gitu kan, seperti itu. Nanti teman-teman bisa mengembangkannya sendiri. Regresi itu ada apa saja? Apakah asumsi ini terpenuhi, harus gimana, itu banyak sekali. Jadi seperti itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ketika teman-teman memang ada permasalahan deskripsinya, boleh tanya ke saya, tanya ke Mas Agus, ke Pak Geri, silakan seperti itu. Nah, ini regresi. Regresinya apa? Apakah regresi linear sederhana? Apakah regresi berganda? Berganda ya, karena variabel X-nya atau variabel penjelasnya lebih dari satu. Wah, Bu Ade Irma nih ngetes saya ya, Bu Ade Irma gitu kan, seperti itu. Oke, nah apakah ini termasuk, saya tanya juga, apakah ini termasuk kategori regresi multivariat atau bukan? Gitu kan. Ada yang tahu nggak sebelum dijelaskan multivariat itu apa, regresi berganda itu apa? Atau sudah dapat belum ininya, mata kuliahnya? Sudah. Sudah ya? Analisis multivariat. Udah. Nah, ini yang jawab siapa nih? April ya? April ya? Iya, Pak. Apriliansa. Sudah dapat multivariat ya? Sudah, Pak. Nah, jadi ada multivariat, ada multiple regression. Jadi teman-teman harus bedakan tuh. Ada regresi linear berganda, ada sama dengan multiple regression. Nah, bedanya apa dengan multivariat? Multiple regression dengan multivariat, bedanya apa? Nah, kalau multiple itu antar variabel, sama dua-duanya, baik itu multiple maupun multivariat, sama-sama memiliki variabel penjelas lebih dari 2, betul, gitu kan? Lebih dari 1, maaf. Nah, perbedaannya apa? Untuk multiple regression itu tidak ada hubungan antar variabel penjelasnya. Kalau multivariat itu ada hubungan antar variabelnya. Jadi bisa jadi si X dan satunya berhubungan, X1, X3 berhubungan, seperti itu. Itu multivariat. Nah,
Analisis yang dilakukan untuk ini apa? Apakah multiple atau multivariat? Kita akan coba multiple aja dulu. Jadi kita anggap tidak ada hubungan antar variabel penjelasnya. Ya, seperti itu ya, Apriliansa ya. Iya, Pak. Oke. Nah, datanya sudah ada seperti ini. Kalau teman-teman lagi pegang laptop, saya ingin share ini sebenarnya datanya. Siapa tahu teman-teman mau sekalian juga. Oke, saya share aja. Siapa tahu ada yang berniat untuk ini ya. Saya share di chat. Datanya. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin sekaligus seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan nanti? Nah, yang pertama, tentukan variabel dependent dan independent sudah ya. Y-nya ada 1, X-nya tadi ada 5. Lakukan analisis deskriptif. Nah, dari ini apa yang bisa dilihat? Analisis deskriptif apa yang bisa dilihat? Nah, Y-nya seperti apa, nilai terkecilnya berapa, nilai terbesarnya berapa, min-nya berapa, variannya berapa, untuk setiap variabel itu bisa dideskripsikan. Seperti itu. Nanti kita akan contohkan di R. Terus setelah itu uji linearitasnya. Karena ini merupakan kita akan menentukan regresi linear, kita harus uji apakah ada ketergantungan linear antara Y dan X1, apakah ada linearitas antara Y dan X2 dan selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya uji juga asumsi-asumsi klasik dalam regresi linear, yaitu normalitas, heteroskinetistas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Kalau dia tidak terpenuhi harus seperti apa, kalau dia terpenuhi harus seperti apa, itu juga teman-teman harus bisa nantinya tahu, paham seperti itu. Selanjutnya seleksi variabel. Ini kalau kita lanjut ke pemodelan. Itu bisa digunakan menggunakan 2 uji, yaitu simultan dan parsial. Setelah itu baru diinterpretasikan hasilnya. Nah, tuh udah, thank you. Kita sekarang saya ingin coba untuk mensimulasikannya. Datanya sudah saya kirim ya teman-teman. Secara singkat saja, nanti kalau ada lebih lanjutnya nanti kita bisa di lain kesempatan. Oke, kita masuk ke R-nya mudah-mudahan. Saya tanya dulu nih teman, ini rata-rata dari kampus mana? Yang banyak tadi Pak Apriliansah nih, dari mana Pak Apriliansah? Dari STIS, Pak. TS tingkat berapa? Tingkat 4, Pak. Oh, berarti sudah lagi nyusun ya. Iya, Pak. Rencana nanti tools-nya pakai apa? Regresi logistik. Oh, Reglog ya. Sama, saya dulu skripsi saya itu. Yang gampang ya, Pak. Oh, betul. Karena skripsi yang bagus, yang lulus ya, yang selesai ya. Yang selesai. Iya, Pak. Rencana tools-nya pakai apa, Apriliansah? Gimana, Pak? Rencana tools-nya mau pakai apa? SPSS apa? Oh, Pak, Studio, Pak. Ya, mantap kalau gitu. Oke. Regresi logistik itu merupakan salah satu cabang dari regresi juga ya. Namun dia variabel responnya kualitatif seperti itu. Oke. Nah, saya coba share R ya. Saya coba pakai R yang biasa saja dulu, tidak yang R Studio. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, pertama yang harus dilakukan apa? Yang pertama yaitu membangkitkan datanya. Kalau saya ketik satu persatu pasti lama ya. Nanti saya bisa kasih ininya, apa, skripnya. Kita akan bangkitkan data. Biasa banyak cara untuk membangkitkan data. Salah satunya seperti ini, misalkan. Saya menggunakan fungsi ini, kita bangkitkan data, datanya kita di mana, contohnya saya simpan di folder mana, data yang tadi sudah saya kirim juga, teman-teman bisa coba sekalian. Ya, sini. Nah, kita
kita lihat dulu apakah data yang sudah benar. Nah, Y1 sampai X5 ya sama seperti yang tadi di situ. Setelah itu teman-teman bisa mendefinisikan variabel seperti ini. Kalaupun nggak didefinisikan tidak masalah, yang penting nama variabel di filenya itu sudah sesuai seperti itu, atau teman-teman tahu nama variabelnya. Di sini saya akan mendefinisikan seperti ini, Y X1 sampai dengan X5. Nah, ketika kita tampilkan si Y, nah datanya seperti itu muncul ya teman-teman. Ini kayaknya sudah pada ahli di R-nya nih kalau di STS nih. Oke. Selanjutnya untuk analisis deskripsi di sini saya akan coba menggunakan box plot ya. Nah, menggunakan box plot untuk setiap variabelnya. Jadi yang digunakan sintaknya cukup box plot dan variabelnya. Contohnya box plot X1 nih. Nah, dia akan muncul seperti ini. Akan muncul box plotnya. Kalau dilihat dari box plot ini teman-teman sudah bisa menyimpulkan sebetulnya apakah datanya seperti apa, apakah variannya ini seperti apa, teman-teman sudah bisa menyimpulkan. X2, X3, X4 semuanya kita box plotkan, termasuk nah saya ingin menyatukan dalam satu grafik, makanya nanti untuk nah seperti ini ya, kita satukan. Nah, dari sini teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak kalau secara deskripsi ini artinya apa untuk variabel X1, X2, X3 dan X5? Apakah sudah ada yang pernah mengerjakan ini? Kalau dilihat dari box plotnya, Ada outlier ya, Pak? outlier yang mana, Mas Briliansa? Yang titik di luar box plot. Betul sekali ya. Jadi yang titik-titik di luar box plot ini merupakan data outlier seperti itu ya. Terus yang bagus adalah ketika box plotnya dia semakin kecil ya, seperti variabel 3 dan 4 dan tidak ada outlier. Dia maka bisa dikategorikan datanya bagus ya, seperti itu. Untuk variabel X1, X2 dan X4 ini terdapat outlier seperti itu. Apakah kita harus langsung membuang outliernya? Tidak juga. Nah, jadi jangan langsung gara-gara ini ada outlier Pak, kita buang aja. Enggak seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap ini karena masih deskripsi, jadi kita tetap jelaskan apa sesuai dengan apa yang ada di data kita. Bilang ini ada outlier, data X1 ini apa, X2 ini apa, X3 ini apa, dan seterusnya. Jadi jangan langsung menjudge untuk membuangnya. Selanjutnya tadi sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan, kita akan juga uji linearitasnya. Misalkan yang pertama linearitas Y dan X1-nya gitu kan. Fungsinya seperti ini, saya menggunakan LM ini ya, linear regression, simple linear regression, di mana saya akan melihat linearitas antara Y dan X1 dari data yang kita punya. Nah, kita akan plot dia, kita akan lihat seperti apa grafiknya. Nah, fungsinya seperti ini teman-teman, nanti saya kasih scriptnya juga. Nah, kalau dari scatter plot ini, apakah kita sudah bisa menyimpulkan apakah terdapat hubungan linear antara Y dan X1? Tidak. Nah, kalau dari sini kan teman-teman bisa masing-masing orang pasti punya anggapan yang berbeda-beda ya kan, seperti itu. Kalau dilihat dari sini kayaknya enggak linear bentuknya seperti ini. Coba kita bikin garis. Enggak gitu kan, seperti itu. Boleh, nanti teman-teman bisa mendeskripsikan tergantung dengan subjektivitas sendiri-sendiri. Namun
agar lebih pastinya apakah di sini terdapat hubungan linear atau tidak, nanti kita akan melakukan pengujian gitu kan. Nah, kita coba dulu ya ke lima-limanya. Kita coba ke lima-limanya, X2-nya seperti ini, itu kan. X3, X4, X5, nah seperti ini. Ya, seperti itu. Nanti kita bisa melihat, mendeskripsikan sesuai dengan teman-teman ini. Selanjutnya setelah itu apa? Nah. Oke. Nah, di awal sebetulnya ada beberapa peneliti atau dosen itu biasanya ada yang menguji asumsi dulu, ada juga yang membentuk model dulu. Di sini saya akan coba membentuk model awal dulu. Model awalnya ini kita asumsikan X1, X2, dan X5-nya semuanya berpengaruh. Nah, kita akan mencoba menggunakan model 1, apakah yang akan terjadi di, nah seperti ini. Hasil estimasinya ternyata dengan p-value-nya ini 0,005048. Artinya apa, teman-teman? Ada yang bisa menyimpulkan? Model yang digunakan secara bersama-sama minimal ada satu variabel yang berpengaruh. Nah, betul. Ini merupakan pengujian secara simultan ya, seperti itu, secara bersama-sama. Seperti itu. Itu salah satu contoh pengujian uji simultan. Nah, beberapa dosen itu mensyaratkan atau beberapa peneliti itu mensyaratkan kita harus uji asumsi dulu. Jadi asumsi yang 4 tadi harus terpenuhi dulu gitu kan, seperti itu. Oke, kita coba dulu uji normalitas. Uji normalitas yang saya akan bikin itu menggunakan Shapiro-Wilks. Itu banyak ya, ujinya banyak. Silahkan teman-teman mencari sendiri yang sesuai dengan kondisinya. Di sini saya akan coba menggunakan Shapiro-Wilks. Modelnya tadi sudah ada, ini Y1 sama dengan X1 plus X2 dan seterusnya ya. Kita akan coba menggunakan Shapiro-Wilks. Sebelumnya kita akan plotting dulu. Nah, menggunakan ini ya, ggplot. Nah, sebelumnya yang di plotnya ini teman-teman harus hati-hati, karena untuk regresi linear berganda yang di plot ini adalah errornya ya. Jadi nanti teman-teman dari model yang tadi sudah dibangun, kita tentukan dulu errornya dengan cara mengetik seperti ini, resid model. Nah, ketika sudah didapatkan errornya, baru kita bisa memplotkan seperti itu. Ternyata didapatkan plotting. Nah, seperti ini ggplotnya. Oh, ternyata residualnya pun terdapat ini ya, outlier nih, di luar dari kurva ggplot ini. Apakah ini mengindikasikan datanya tidak normal? Bisa jadi, tapi belum tentu gitu kan. Jadi bisa jadi ini datanya tidak normal, tapi belum tentu. Untuk memastikannya, kita menggunakan uji Shapiro-Wilks di sini. Nah, package yang kita gunakan yaitu pakai stat. Kita coba pakai Shapiro-Wilks, hasilnya seperti apa? Nah, ternyata p-value-nya 0,02. Nah, untuk Shapiro-Wilks ini H0-nya adalah data berdistribusi normal. Nah, tolak H0 jika p-value kurang dari, misalkan kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Tolak H0 jika p-value 0 kurang dari 0,05. Nah, berarti ini artinya tolak H0. Artinya data kita tidak normal gitu kan. Nah, data kita tidak normal. Tadi tuh ada pertanyaan, nyambung dengan pertanyaan yang di chat tadi, gimana yang harus kita lakukan gitu kan. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ketika data kita tidak normal. Yang pertama, bisa membuang outlier-nya, tapi tidak direkomendasikan karena ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi atau data lapangan.
Yang kedua bisa juga menggunakan transformasi variabel gitu kan. Yang ketiga bisa juga kita mengubah regresinya ini menjadi regresi non parametrik. Nah, sebelum ke yang ketiga, alangkah baiknya kita coba dulu nih transformasi variabel nanti. Jadi ini karena datanya tidak normal, nanti kita akan coba transformasi variabel. Transformasi variabel itu banyak gitu kan, sesuai dengan nanti kondisinya, menggunakan apakah itu menggunakan logaritma natural, apakah itu menggunakan kebalikannya atau dan sebagainya ya. Nah, kita selesaikan dulu di asumsinya. Normalitas sudah kita uji, ternyata datanya tidak normal. Selanjutnya kita uji homoskedastistasnya. Nah, yang diharapkan asumsi homo atau hetero? Homo. Homo ya. Tapi bukan homo yang itu ya, gitu kan. Hati-hati. Artinya homo kita variannya homogen gitu ya. Nah, H0-nya ini adalah homogen. Nanti H1-nya heterogen seperti itu ya, tidak homogen. Jadi kita berharap bahwa hasil dari pengujiannya itu adalah tidak tolak H0 atau terima H0 ya. Oke, di sini saya coba menggunakan Bruce-Pagan ya. Dari model yang tadi kita coba menggunakan uji Bruce-Pagan. Ternyata didapatkan p-value 0,7242. Artinya tidak tolak H0, artinya homogen kan seperti itu. Berarti asumsi untuk homoskedastistasnya terpenuhi kan seperti itu. Nah, nanti kalau tidak terpenuhi harus seperti apa? Nanti bukan berarti kita harus ganti data. Ada analisis statistik lain yang bisa menjawab hal itu. Nah, jadi teman-teman sekarang kalau di S1 sih nggak perlu sejauh itu. Kalau di S1 ini nggak perlu sejauh itu, namun untuk pengetahuan teman-teman ke depan, ketika datanya tidak normal, asumsi dari keempat ini tidak terpenuhi, bukan berarti tidak bisa dipakai, tapi bisa dipakai dengan menggunakan analisis yang lain, seperti itu. Kayak tadi, normal, tidak terpenuhi normalnya, bisa kita menggunakan non-parametrik. Homoskedastistas tidak terpenuhi, bisa menggunakan apa gitu kan, seperti itu. Autokorelasi bisa menggunakan apa ketika nanti kita akan pelajari lebih lanjut seperti itu. Nah, kita sekarang selanjutnya akan menguji autokorelasi. Apa sih autokorelasi ini? Ada yang bisa jawab autokorelasi apa? Saling berkorelasi. Apanya? Gimana? Errornya saling berkorelasi. Ya, kalau dalam regresi linear seperti ini, betul. Kita ingin menguji errornya apakah saling berkorelasi dengan dirinya sendiri atau tidak, gitu kan, seperti itu. H0-nya error tidak berkorelasi, gitu kan. Berarti yang kita inginkan itu tidak ada korelasi antar errornya itu. Jadi yang kita inginkan adalah tidak tolak H0 ya, terima H0 seperti itu. Berarti nanti yang kita inginkan p-value-nya lebih besar dari 0,05. Di sini saya menggunakan uji Durbin-Watson. Kita akan coba. Nah, p-value yang didapatkan itu 0,1747. Artinya tidak tolak H0. Berarti tidak terjadi autokorelasi di antara errornya. Seperti itu ya. Oke, aman gitu kan. Nah, misalkan errornya berkorelasi dengan waktu. Iya, berkorelasi dengan waktu. Nanti kita bisa menggunakan analisis apa? Kalau terlanggar. Ada yang tahu nggak? Regresi time series ya, Pak? Nah, gitu. Dia masuknya ke time series. Jadi time series itu berawal dari autokorelasi terlanggar, dia berkorelasi dengan waktu. Bisa jadi dia berkorelasi dengan dirinya sendiri tapi bukan dengan waktu, dengan wilayah misalkan. Berkorelasi dengan jarak. Semakin dekat jaraknya antar variabel penelitian, dia semakin berpengaruh, berkorelasi. Nanti kita bisa menggunakan analisis spasial, analisis GWR misalkan, geographically weighted regression. Jadi teman-teman tidak usah takut tuh sebetulnya.
waduh ini tidak terpenuhi, pasti ada analisisnya seperti itu. Bisa searching lah, atau nanti tanya ke saya, bisa, kalau saya bisa jawab mudah-mudahan gitu kan. Seperti selanjutnya kita juga akan menguji multikolinearitas. Yang diharapkan itu ada multikol atau tidak ada. Yang diharapkan tidak ada multikol kan, seperti itu ya. Nah, di sini untuk mendeteksinya kita menggunakan nilai VIP ya, atau varian inflation factor. Diharapkan itu nilainya itu tidak lebih besar dari 10. Nah, kita lihat. Ternyata X1 dan X2 di sini angkanya besar nih, lebih dari 10. Berarti artinya apa? Kedua variabel tersebut terjadi multikol terhadap variabel lainnya di dalam variabel. Apa yang harus dilakukan? Apakah membuang kedua variabel tersebut? Apakah tidak diikutsertakan? Bisa seperti itu, bisa juga tidak seperti itu. Tapi menggunakan analisis lain. Nah, jadi banyak hal yang sebetulnya tidak melulu harus sesuai dengan asumsi. Tapi kalau saran saya untuk yang di S1 skripsi nggak perlu harus sejauh itu ya, kita penuhi asumsi aja khusus untuk regresi ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita anggap semua asumsi ini terpenuhi ya, kecuali asumsi normalitas, yaitu tidak normal tadi. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang saya sampaikan di awal, pertama bisa membuang outlier, tapi tidak saya rekomendasikan karena tidak sesuai dengan data kenyataan, seperti itu kan. Yang saya rekomendasikan pertama itu kita melakukan transformasi. Banyak transformasi itu jenisnya, teman-teman bisa cari atau bisa referensinya yang sesuai dengan nanti kebutuhan teman-teman. Di sini saya mencontohkan transformasi menggunakan box scope ya. Nah, apa itu transformasi box scope? Nah, transformasi box scope ini nanti kita ingin melihat nilai lambda seperti itu. Ini rumusnya sudah ada, nanti saya skripnya sudah ada, nanti kita kasih penjelasannya. Nanti kalau sekarang dijelaskan tidak muat nih, seperti itu.